Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Iya. Yes. Igor Saikoji. Igor Saikoji. Silakan. Domba tersesat gimana nih kalau freestyle-nya? Berdiri di sini di acara Domba Tersesat. Semakin hari semakin laju imanku pun melesat. Dari sini ke surga, apakah kita bisa berjalan semakin cepat? Selama kata-kata dan inspirasi dari Alkitabku selalu tepat. Yang jauh semakin dekat. Yang gak kenal makin merapat. Apapun yang mau disampaikan dan dibahas selalu dapat. Iya, semoga Kita di sini cuma bertiga, Uh-uh. karena Trinitas itu nggak berempat. Gila. Oke. Semoga yang diomongin di sini semuanya melekat. Supaya jangan ada sekat di antara. Sedikit lagi. Iya. Sekat. Iya, sekat ya. Sekat. Iya, luar biasa. Oke, nih. Lalu kita jadi berkah. Wes, Untuk ke adrenalin, semua bro. tempat. Udah, lama-lama bakar ban nih gue. Asli ya? Kenapa, Gor? Orang yang kayak deket sama lu atau ketemu Kayak sama lu. keprovokasi ya? Iya, kayak provokasi kayak gitu. Banyak nggak yang kayak gitu, Gor? Mungkin itu ada impartasi ya. Impartasi. Impartasi yang tidak pernah basi. Udah kita cariin acara rap battle aja udah gimana? Jadi semuanya nih sekarang hari ini adalah episodenya belajar rap. Gor, ini kan kata-kata tadi kan semuanya tidak pernah ada kita janji-janjian tuh semuanya. Iya. Lu bisa dapat inspirasi tuh bagaimana, Gor? Inspirasi atau nge-rapnya? Iya, nge-rapnya maksudnya lu bisa keluar kata-kata Oh, iya, langsung kayak gitu tuh gimana, Gor? Kenapa bisa freestyle kayak Kenapa gitu? lo bisa freestyle Ya, kayak gitu? semua balik lagi karena habit. Kalau misalnya seorang pendeta bisa dengan cepat mengutip sebuah ayat karena mereka sudah biasa. Iya. Karena itu jadi bagian dari kehidupan mereka. Heeh. Nah, sama kayak gue sebagai seorang rapper, nge-rap, lirik dan rima itu udah bagian dari kehidupan gue sehari-hari. Jadi buat gue rap ini udah bukan profesi lagi. Rap itu adalah diri gue. Nah, itu Identitas. identitas. Nah, gini nih, gue mau berbicara mengenai Gen Z yang percaya dengan Zen dan terlalu mindfulness-nya supaya tidak mental health-nya tidak terganggu. Mereka tuh nggak pernah banyak yang percaya dengan proses. Mereka tuh pengen, gue pengen bisa nge-rap kayak Bang Ngomong soal Igor. proses nih ada yang Waduh. Coba, gara-gara Gojek doang nih. Nah, banyak tuh generasi-generasi sekarang tuh pengen cepet bisa nge-rap kayak Bang Igor. Padahal kan semua tuh butuh proses gitu. Betul. Gimana lo bisa menjelaskan mengenai proses menjadi seorang rapper kepada generasi-generasi Dan sekarang konsisten, yang pengen konsisten instan? loh. Dan konsisten. Iya. Dari tahun dari mereka belum lahir. Dari tahun Gen Z itu lahirnya kapan? Kalau gue mulai Dua nge-rap, ribuan pasti. gue dari 2000 pas. Pas dari 2000 ya. 22 Nah, tahun. 22 tahun sampai sekarang dan masih konsisten dan leading bahkan di industri rap. Iya. Nah, itu gimana, Kak? Kalau gue baru menemukan fakta apa yang gue lakukan selama ini adalah sebetulnya lo menemukan diri lo dulu sendiri. Jadi bukan perkara. Jadi nih mau jadi rapper atau mau jadi apapun yang lo lakukan, kita kan hidup di zaman instan, segala serba instan. Kita bikin konten Iya. instan, kita Iya. langsung dapat instant gratification dari komentar orang. Iya, Kalau misalnya iya, lo posting sesuatu yang hype, orang bilang, wih keren, wih ini. Tapi nilainya apa gitu dari instant gratification itu? Sementara sesuatu yang gue lakukan ini fokusnya bukan karena instan, tapi karena memang gue menemukan sesuatu dari nge-rap itu yang gue suka, yang benar-benar kayaknya ini gue. Nah, setelah gue pelajari, ternyata yang gue lakukan ini ada hubungannya dengan metode the first principle. Lo bisa Google. Oke. Elon Musk juga pakai itu. The first principle itu adalah kalau lu mau mengupas diri lo sampai lu menemukan your honest truth diri lo itu apa. Contohnya Menarik, gini, menarik. gue dari kecil tuh
segini aja tingginya, nggak ke atas, ke samping. Ke samping. Nampak semuanya memang memberikan. Ya, ya. Ini adalah perut om-om. Pada umur tertentu, gravitasi mengalahkan pertumbuhan tulang. Kita lebih suka yang lebar daripada yang tinggi. Jadi sebetulnya waktu gue kecil itu memang apa ya, mudah sekali untuk dikategorikan dalam yang apa yang ya jadi bahan bercandaan orang lah. Bullying nggak bisa dibilang iya, bullying nggak? Kadang-kadang dibully juga. Lu korban bullying juga? Bisa dibilang begitu. Oh, Bahkan okay. yang bisa dibilang ngatain gue kalau cowok ya udahlah cewek men. Jadi ada satu titik setelah gue gali, kenapa sih gue pengen lakukan jadi rapper yang menurut gue punya skill semua? Simple. The truth-nya adalah gue nggak pengen cupu. Oke. Dan jadi waktu awal-awal gue kayak berusaha kali kayak enggak, gue kan memang pengen punya skill. Gue kan emang pengen ngerasa hip hop itu culture yang mesti enggak. Setelah gue jujur sama diri gue, simple, gue nggak pengen cupu. Supaya gue nggak cupu, gue harus dalamin segala sesuatu yang gue suka supaya gue paham ini luar dalam. Jadi menurut gue buat teman-teman Gen Z yang lagi mau mencari, lu mau ngapain sih dalam hidup? Beranilah untuk jalanin hidup dan lu temukan kebenaran lu tuh apa. Kalau lu nemuin the truth will set you Free. Iya. Jadi the truth itu tidak ada di dalam membanding-bandingkan hidup kita dengan postingan orang lain ya. Betul. Apalagi gini, gue bersyukur. Again, ini bukan kayak orang tua pada zaman engkong dulu. Yeah. Pada zaman enggak bukan. Tapi Lu kan juga ngasih tau ke anak lu dong kalau Iya. kayak gini. Ini kan om udah ngasih tahu ke anaknya. Tapi gini, gue mulai karir di zaman dimana sosial media nggak kayak begini. Iya. Internet benar. ada, Benar, tapi benar. kita tidak punya tempat untuk mendisplaykan bahwa Ya, seakan-akan kita punya standar hidup di mana enggak. Memang Ya. segala sesuatu harus dibuktikan yang nyata. Lu pengen jadi rapper, lu mesti datang ke acara komunitas. Ya. Lu mau bilang lu rapper keren, bukan karena lu bisa bikin lagu, rekaman dan bikin video keren. Lu di panggung, lu bisa ngomong apa sama orang. Terus kalau lu manggung, yang nonton apa nih? Teman-teman lo doang, comfort zone orang-orang yang ngefans lu, atau lu bisa ngibur siapapun di panggung apapun. Lu manggung di acara dangdut, lu manggung sebelum band hardcore, mental segala sesuatu memang harus Ya. harus dibangun. Jadi again, bukan gue nge-compare dengan anak-anak sekarang, tapi zaman dulu waktu dimulai there is no distraction di mana Ya. gue bisa cepat instant gratification bikin sesuatu lalu 1-2 orang. Karena gini, komentar itu kadang-kadang Ya. bergulung. Siapapun yang pertama kali bisa naruh komentar bagus dan ada di atas, semua orang tuh kayak pengen ikutan sama komentar yang paling banyak likes. Iya. Supaya bisa keikut ke bawah ke situ. Makanya buzzer ramai sekali. Iya, luar biasa. Gor, lu ada yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam otak lu yang kira-kira lu bisa mau tanyain ke Kak Yeri nggak? Waduh, bisa lama nih kita nggak masuk. Kalau lu ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Kita bisa nggak masuk sama sekali gini. Tapi gue ada pertanyaan gini. Nah, coba. Kalau Indonesia mayoritasnya Kristen, Ya. akankah kita punya forum-forum ekstrim Kristen di Indonesia yang bekerja seperti forum-forum lain yang kita sudah lihat? Iya. Mungkin nggak itu terjadi? Forum-forum monokrom ini ya. Iya kan? Jadi bayangin menarik. Indonesia mayoritas Kristen. Iya. Apakah kira-kira karena kita mayoritas Kristen akan ada sweeping tempat tertentu dari ormas-ormas Kristen kalau Indonesia mayoritas Kristen? Kalau tidak ada pembinaan, kalau tidak ada intervensi dan kerendahan hati untuk merubah dari dalam, fix pasti ada. Karena itu masalahnya ego sektoral di dalam jiwa seseorang, apapun genre agamanya. Dan terbukti di beberapa wilayah mayoritas Kristen terjadi juga penutupan tempat ibadah. Rasa ego lebih baik dibanding yang lain. Jadi mungkin kalau tidak ada intervensi dan kerendahan hati untuk mengalami kedalaman Kristus, maka kita akan menjadi liar juga. Mungkin sekarang karena minoritas saja gitu. Kalau dikasih ruang seluas-luasnya dengan mungkin jumlah akses ya, tiba-tiba ada gereja agung gitu misalnya. Iya. Belum tentu kita akan menjalankan semua seperti yang seidealisnya. Makanya proses pembelajaran, intervensi, evaluasi, definisi itu menjadi hal yang sangat urgent dalam perjalanan spiritual. Besar tidak boleh ditaruh pada kebenaran di situ.
Esensinya adalah bagaimana karakter kita berdampak pada sesama kita. Jadi gue yakin pasti akan terjadi chaos, pasti akan terjadi penutupan, pasti akan jadi pemaksaan juga kalau kita tidak membiarkan sebuah intervensi. Jadi marilah bermain di intervensi itu sebagai esensi. Front pengusung Injil. Laskar Kristus lu lagu. Lagu banget Itu Laskar malam Kristus. gue. Oh, bukan. Itu lagu anak sekolah minggu. Iya, tapi gue nggak tahu yang lain. Gue taunya dari lu. Iya. Itu juga parah loh. Jadi orang nyangka Nge-remix awal. itu udah lama banget. Nah. Itu pun juga kayak jadi perspektif gitu, orang bilang, ih saya kujikan Nasrani. Ya terus apa? Iya. Nah, nge-remix lagu rohani Ya, boleh apa enggak? nge-remix lagu. Nanya gue Kan, nih. iya. Lu kan nge-remix juga. Yang kemarin Oh, maksudnya juga lu remix juga kan? iya, boleh dari perspektif kekristenan gitu. Iya. Kalau menurut lu itu cuman nge-remix doang atau lu memang ada kayaknya lagu rohani Berarti nggak gini, masalah gitu tuh, gimana berarti menurut lu? batasan sebuah adaptasi dari karya himne lama itu sampai di mana? Karena sebetulnya himne-himne lama ini kan banyak dinyanyikan dengan instrumentasi yang sangat sederhana. Kenapa kalau misalnya dia pakai keyboard yang lebih modern nggak apa-apa? Kenapa kalau misalnya dia pakai band yang lebih lengkap nggak apa-apa? Lalu kenapa kalau misalnya dikasih ketukan yang anak muda juga bisa nikmatin, apakah itu bermasalah atau enggak? Kan lagunya tetap sama, esensinya tetap sama, tujuannya tetap sama. Mungkin yang lebih senior dari kita emang kurang nyaman denger ketukan-ketukannya aja. Tapi ya kecapi itu sebenarnya alat musik untuk menyembah dewa. Kecapi itu yang dipakai Daud. Nah, lalu digunakan Daud alat buat nyembah dewa ini untuk mempermuliakan Tuhan. Literasi di Mazmur itu kan deep banget. Kemanakah aku melayangkan pandangan ke gunung-gunung. Jadi instrumen sejati itu hati. Kalau kita bermain mengeluarkan instrumen sejati dari hati, pasti akan cacat logika karena nggak akan dapat ketemunya genre dan selera, dan itu ranah abu-abu sebenarnya. Bukan, nggak bisa kita memastikan 100% apakah Yesus tidak suka reggae. Ya nggak bisa kita memastikan. Hati yang jadi si pelakunya itu, ya itu yang menentukan gitu loh. Bukan apa yang dinyanyiin, ya orang mabuk juga nyanyi Yesus baik kok. Nggak ada ini gitu loh. Jadi itu kalau pandangan gua gitu. Berarti Tuhannya sama, firmannya sama, selera musik pendetanya beda-beda. Jadi silakan gerejanya menyesuaikan dengan selera musik dari pendetanya. Semoga bukan karena memang yang mau difokuskan cuman artis di label gerejanya aja. Dan kalau bikin KKR gede-gede bintang tamunya. Cuma gereja di Irlandia. Oh iya, bukan Indonesia, di sana yang banyak leprechaun-leprechaunnya itu. Kita ada orang Irlandia, bahasa Indonesia kan? Ada kita disomasi. Aman dia. Ini gue ada satu pertanyaan nih dari Yosua LC. Tersesat oh tersesat, haleluya. Pendeta Yeri mau nanya, bersiul di malam hari kan katanya bisa manggil hantu. Ini mitos. Terserah orang mau percaya apa enggak kan. Ini katanya bisa manggil hantu. Untuk datang, tapi kalau bersiulnya pakai nada-nada atau melodi lagu rohani. Gue bisa jawab. Ya? Lu bisa jawab gimana? Hantu itu bahasa Inggrisnya ghost. Berarti kalau nadanya rohani, Holy Ghost. Referensinya yang kalau lagi gereja gini. Aduh. Kayak di video Anda yang ada orang pakai kursi roda itu ya. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa gini, gue juga kadang-kadang mikir ini kita ada movement baru apa nih, ketawa-ketawa ngomongin rohani nih. Jangan-jangan kita ada impartasi yang tidak terlihat. Impartasi yang membuat orang menjadi santai aja kalau dengerin. Gimana? Iya, jadi sebenarnya gini lah, ada satu ranah berpikir, sadar tidak sadar orang berpikir bahwa untuk menghadirkan Tuhan kita harus memuji dan menyembah. Itu ranah berpikir pertama. Jadi atas dasar pemikiran adalah Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Nah sehingga waktu Tuhan mau hadir, kita harus memuji menyembah, disitulah dia hadir. Nah sebenarnya itu konsep memanggil Tuhan itu yang tanpa disadari terrefleksi dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan itu kayak teh celup gitu loh, keluar masuk dipanggil ntar gak ada lagi. Kami undang kau ke tempat ini ya Tuhan, hadirlah di tempat ini. Kalau nggak merinding Roh berarti Kudus Tuhan datang hadirlah. gitu. Jadi keluar masuk. Jadi sehingga itu menjadi tools
menghadirkan Tuhan. Sebenarnya itu konsep dukun juga kayak gitu. Gini, setannya datang. Pujian penyembahan, Yesus datang. Nah sebenarnya kita mesti clear betul dengan darah anak domba, kita memiliki sebuah akses. Aksesnya adalah darah anak domba. Kita memperoleh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Kita di dalam dia di dalam kita. Clear, jadi bukan masuk keluar. Kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena mengekspresikan dia yang di dalam. Sebuah ekspresi cinta, karya melebur jadi satu. Sehingga bukan hanya menyukakan telinga orang aja, tapi apa yang dari hidup, merubah hidup. Meskipun itu toolsnya remix, looping, atau apapun lah. Siul, siang, pagi, malam, gak ngaruh ya. Iya, pokoknya bunyi-bunyian itu. Makanya Daud itu dia kan dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kontekstual dari bahasa aslinya, Daud adalah orang yang memiliki heartbeat setempo dengan Tuhan. Jadi dia bisa menemukan temponya. Itu kan sangat musikal banget gitu. Kayak misalnya lu tertarik sama apa, misalnya lu lihat anjing tertentu ya. Lu tertarik, detak jantung lu kan pasti bertambah dan itu tempo. Bayangkan dia menangkap dan merealisasikan tempo itu menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle. Dan perspektif dari Daud ini memang dalam memandang segala sesuatu, kacamatanya dia saat itu sebelum dia sama tetangga. Biasalah ya, masalah selangkangan. Apa yang breaks hatinya Tuhan, breaks hatinya dia juga. Apa yang menyukakan hati Tuhan, menyukakan hatinya dia juga gitu. Jadi bukan karena dia di luar, bayangkan. Jadi kayak gini, Tuhan di dalam kita bertiga, dong, itu kan realita kan. Nah, Tuhan di dalam kita kan seperti kayak lagi bersaling-salingan dengan kita ngobrol, menjadi sebuah karya yang amazing. Meskipun orang melihatnya baru sejauh karya, tapi ada unsur kehidupan di dalamnya. Itu makanya ya Mas Siul itu kayak ada cewek lewat. Itu kayak yang nanya kayak anak itu. Anda tidak boleh catcalling Tuhan. Iya, kayak catcalling Tuhan dia biar datang gitu ya. Tuhan kelewat nih. Balik lagi gitu. Aduh, udah malam lagi, nggak boleh manggil dong. Iya. Tuhan, ketukan Tuhan dan ketukan kita itu sama gitu. Apakah Tuhan punya metronom? Berarti Tuhan ngerti BPM dia. Jago nge-mix. Iya, jago nge-mix ya. Makanya kehidupan kita campur-campur nih. Tapi nge-mix semuanya jadi. Iya. Oke, thank you Gor. Satu pertanyaan terakhir Gor. Dari semua lagu, orang kan semua suka banyak lagu lu nih, dari mulai zaman sebelum online, terus online sampai sekarang kolaborabu. Lagu apa yang lu paling suka yang lu ciptakan sendiri? Jadi banyak lagu yang udah gue bikin sebetulnya. Gue baru beberapa tahun ini, gini, orang punya perspektif lihat lagu Saikoji itu yang lucu-lucu. Padahal gue orangnya nggak ngelucu. Gue orangnya lumayan serius. Kalau emang kebetulan lucu, mungkin karena konteksnya atau karena orang ngerasa lagunya, wah ini gue relate banget, makanya mereka ngerasa lucu ya, kocak ya, mereka kayak mentertawakan diri mereka sendiri mungkin waktu mereka berkaca di lagu gue. Tapi sebenarnya gue orangnya serius. Nah ada satu lagu yang udah lama gue bikin, lagu ini udah ada dari 2008. Lalu pertengahan 2016 kemarin, apa 2014, gue bikin versi bedanya lah gitu, gue upload lagi. Lalu gue tinggalin. Selang beberapa tahun setelah itu, beberapa tahun terakhir ini lagu ini tanpa ada promosi, tanpa pernah gue rilis secara proper, bahkan lo cari di streaming platform itu sebetulnya awalnya nggak ada. Lagu ini tiba-tiba naik dan kalau bahasa Kristennya memberkati banyak orang. Gue tiap kali gue lagi down, gue visit YouTube-nya lagu ini dan gue cuma pengen baca komen-komen, melihat berapa banyak orang yang berbeda agama pun, siapapun dia, tua muda itu bilang bahwa lagu ini jadi source of semangat mereka untuk bangkit. Judul lagunya namanya Jalan Panjang. Chorusnya begini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ada unsur, kalau waktu gue tulis, ada unsur kebenaran firman Tuhannya di situ. Tapi ternyata apply untuk banyak orang. Bahwa yang gue lakukan dalam karya gue bukan soal apa yang orang bilang, tapi gue lihat the finish line. Finish the good race sampai akhir. Dan banyak pesan-pesan yang
terbelakang akan jadi yang terdepan. Itu gue taruh Ya, dalam ya, lagu ya, itu. ya. Cuman orang kan ngeliat konteksnya nggak Ya, mungkin ya, mereka ya. nggak tahu gitu bahwa sebetulnya di balik lagu itu gue banyak kebenaran biblikal yang gue taruh. Tapi bukan berarti itu lagu rohani, bukan. Ya, 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 ya. Cuman inspirasinya aja. Iya. Dan gue baru sadar gini, seorang orang yang berkarya, entah lo musisi, entah lo seorang aktor, atau lo seorang penulis buku, lo akan menemukan identitas lo siapa setelah nemuin kebenaran lo, dan lo akan bisa selalu berkarya kalau lo nemuin sesuatu yang namanya original message lo apa. Original message Psychoji itu bukan online. Original message Psychoji ada di jalan panjang. Jadi segala sesuatu yang gue tulis ke depan karir gue sampai di akhir hayat gue akan menjadi sebuah variasi dari original message. Sama kayak misalnya lu lihat penulis hebat kayak misalnya J.K. Rowling lah bikin Harry Potter, dia udah nemuin original message-nya Harry Potter. Atau aktor Tom Cruise walaupun dia gerejanya Scientology, tetapi original message dia ada. Dia adalah seseorang yang youthful, suka lari-lari di film, selalu lari tuh kalau di film tuh Tom Cruise. Atau enggak dia jadi bagian kayak seseorang yang bisa punya peranan penting untuk menyelamatkan banyak orang. Itu kan film-filmnya dia, Mission Impossible, Top Gun dan sejenisnya gitu. Jadi kalau orang nanya, lagu utama gue adalah lagu di mana original message gue dari Tom Midan itu ada di lagu Jalan Panjang. Oh gitu ya. Nah, abis ini bisa langsung lo dengerin ya. Oke, shalom.